Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Reasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk di segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan pekan keempat ya antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Nah, laga ini mungkin akan sedikit anti klimaks. Kalian sudah menyaksikan seperti apa jalannya pertandingan di PSM kontra Persib Bandung ini. Tapi apakah ada hal-hal yang kelewat dari pengamatan kalian? Makanya kita akan coba cari tahu nih, apa saja sih yang terjadi di laga kali ini dan ada kontroversi apa? Sebab ya kita tahu lah, semenjak ada VAR memang kinerja wasit kita agak lumayan membaik ya, meskipun masih ada catatan di sana sini. Nah, apakah di laga ini ada kesalahan-kesalahan wasit yang terjadi dan berapa banyak sih kesalahannya dan juga seperti apa jalannya kali ini? Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya sih masih sama. Cukup dengan klik subscribe yang belum subscribe ya, agar setiap kami upload berita terbaru, Andalah yang menjadi pertama kali menerimanya ya. Dan juga jangan lupa share, like, dan juga komennya. Dan inilah fakta di balik laga antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Inilah beberapa fakta dan hal yang terjadi di laga pekan keempat antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Stadion Batakan, ini pertama kalinya loh dua tim ini bertemu di stadion ini sepanjang sejarah. Catat, sepanjang sejarah loh ya, baru kali ini nih dua tim ini bertemu di stadion ini. Sebab musim lalu saat PSM bertindak sebagai tuan rumah itu Persib udah lakoni laga away lawan PSM, jadi nggak ketemu di stadion ini. Duo Tanjung Verde, ini pertama kalinya juga sepanjang sejarah di Liga Indonesia ada dua pemain asal Tanjung Verde yang bertemu dan berduel dalam satu laga, yakni Yuran Fernandes di kubu PSM dan Mailson Lima di kubu Persib Bandung. Tapi dengan kualitas yang jomplang, di sini jelas kualitas Yuran Fernandes lebih unggul dibanding Mailson Lima. Rumput Stadion Batakan, ya meskipun ada dua klub yang bermarkas atau memakai stadion ini, nih PSM dan Borneo FC, tapi kalau si pemilik aslinya nggak memakai stadion ini atau jarang memakai stadion ini, Persiba Balikpapan, lihat rumput Stadion Batakan tambah hancur ya karena nggak dirawat. Coba kita bandingkan dengan saat Persiba masih sering menggunakan stadion ini. Ini jangankan stadionnya, rumputnya pun terjaga rapi. Inilah yang kami bilang, pemilik itu atau tuan rumah itu pasti lebih perhatian pada markasnya sendiri dibanding tamu yang menyewa. Oke, ada satu hal unik nih, momen unik di menit ke 93 ya, atau menit injury time babak kedua terakhir ini, di saat Gustavo Franca mampu menggagalkan peluang tembakan Rizky Eka ya kalau nggak salah ya, atau mungkin Ananda Rehan kali ya. Ini langsung melakukan selebrasi, sebab ini bola yang sangat sulit loh. Peluang seperti ini kiper manapun akan sulit menepisnya atau menggagalkannya, dan ini beruntung banget nih Gustavo masih bisa satu kakinya menghalangi tendangan yang sangat keras ini, makanya dia sampai selebrasi seperti itulah. Clean sheet, ini pertama kalinya loh dalam musim ini Persib nggak kebobolan alias clean sheet. Tapi ya tentu saja juga nggak nyetak gol juga. Sementara bagi PSM Makassar ini clean sheet kedua ya, sebab sebelumnya PSM juga pernah nggak kebobolan lawan Persis Solo. Hasil imbang, ini hasil imbang ketiga Persib beruntun di musim ini dan mengulang apa yang terjadi di musim lalu, di mana 3 laga awal Persib ini raih hasil imbang. Sementara bagi PSM ini hasil imbang pertama musim ini ya. Belum terkalahkan, ya memang dua tim ini memang belum terkalahkan hingga pekan keempat, tapi dengan statistik yang berbeda alias berbanding terbalik. Kenapa demikian? PSM belum terkalahkan dengan catatan 3 kali menang, 1 kali imbang, sementara Persib belum terkalahkan malah sebaliknya, 3 kali imbang, 1 kali menang. Kok bisa kebetulan gini ya?
Man of the match di laga ini kalau menurut kami ya, kami pikir sih yang pantas mendapatkan man of the match di laga ini ada dua, antara Yoran Fernandes ataupun Nick Wipers. Tapi kami lebih memilih Nick Wipers sebab dengan gempuran serangan dari tim PSM yang begitu banyak, tapi Nick Wipers mampu dengan tenang membaca dan menghalau setiap bola yang ingin masuk ke pertahanan Persib. Jadi kami pikir layak Nick Wipers jadi man of the match di laga ini. Tapi nggak tahu deh versi LIB, kan LIB biasanya lebih aneh. Oke, sekarang kita akan ulas pertandingan. Pertama, kami akan coba mengomentari wasit Vibai Rahmatullah. Ini tuh wasit baru loh, baru promosi dari Liga 2 di pekan keempat ini. Wasit ini tuh asal Tangerang, bahkan ini wasit faktanya adalah tetangga kami loh ya. Jadi kami hafal betul nih dengan sifat dan watak wasit ini, sebab ya hampir tiap hari lah ketemu. Di laga ini sendiri kami pikir ini wasit cukup baik, cuma banyak banget kekurangannya. Seperti contohnya nih ya, ini yang paling mendasar banget, paling kelihatan banget ya. Tiap kali pemain PSM ini mencoba gagalkan serangan balik Persib dengan melakukan pelanggaran, ini kok nggak dikasih kartu loh ya. Padahal ini kan dalam law of the game, tiap tim yang memiliki peluang atau tengah mencoba menyerang tapi digagalkan dengan pelanggaran, itu hukumnya wajib kartu kuning loh ya. Tapi ini dibiarkan oleh wasit Vibai. Jadi wajar kalau pemain semakin jumawa karena dibiarin kok sama wasitnya. Jadi pantesan aja di Liga 2 musim lalu banyak banget yang baku hantam. Pelanggaran yang harusnya kartu malah nggak dikasih kartu. Coba lihat ini, tiap kali pemain Persib ingin counter attack, ini kan pemain PSM seolah diinstruksikan buat ngejegal. Nggak apa-apa pelanggaran juga, toh wasitnya juga nggak ngasih kartu. Nah ini kan yang keputusan kontroversi jadinya. Sementara bagi PSM Makassar sendiri, kelemahan atau kekurangan yang utama di laga ini adalah finishing. Nermin, Adilson, dan lain-lain ini finishingnya masih belum teruji di laga ini. Ditambah memang terganjal dengan adanya dua atau tembok kokoh di lini belakang Persib, yang Nick Wipers dan Gustavo yang tampil luar biasa di laga ini. Sebenarnya keunggulan PSM di laga ini adalah energi. Dengan pemain-pemain yang rata-rata usianya muda, ini pasti punya tenaga yang masih kuat dan fresh nih. Apalagi melawan pemain-pemain yang udah uzur di Persib Bandung ya, rata-rata kepala 3. Terbukti banget ya, lini tengah itu dikuasai oleh PSM Makassar loh. Pemain PSM ini tuh nyaman kalau menyerang. Mereka mau menyerang berapapun juga nggak risih, sebab di lini belakang mereka ini udah aman karena punya seorang monster seperti Yoran Fernandes yang sangat sulit dilewatin oleh para pemain Persib. Tapi ya lagi-lagi mau berapapun orang, mau berapapun pemain, bahkan sampai 10 pemain, 9-10 pemain yang nyerang, ini akan terganjal jika lini pertahanan lawan atau Persib ini cukup kokoh. Apalagi finishing para penyerang PSM ini masih buruk ya di laga ini. Jadi ya cuma itu ya yang kami bisa analisa dari tim PSM Makassar di laga ini. Sebenarnya cukup mendominasi pertandingan, tapi ya kelemahan utama adalah finishing dan juga terlalu tidak sabaran sih buat kami. Tapi kalau dibandingkan dengan 3 laga sebelumnya, ini buat kami jelas-jelas penurunan performa yang sangat drastis ya. Berbeda dengan 3 laga sebelumnya yang tampil sangat dominan dan sangat ngotot ya. Kalau di laga ini nggak tahu deh. Cuma itu sih kekurangan dari PSM Makassar yang bisa kami analisa. Sementara bagi Persib Bandung, benar dong analisa kami kalau yang namanya Ciro Alves ditaruh jadi seorang striker, ya tewas Ciro. Ciro mah nggak bisa jadi striker. Dia ini pemain liar. Dia ini tuh sukanya lari dari kiri ke kanan atau kanan buat nyusur bola. Kalau ditaruh di tengah atau di depan sebagai striker, ya nggak berguna lah dia. Bingung dia mau ngapain di depan. Kami pikir di sini kami harus mengkritik Boyan Hodak dan tim analis Persib di situ ya. Sebab sejak babak pertama ya, Milson 5 ini mati total. Bukan cuma pergerakan tapi skillnya pun di bawah pemain lokal lo ya. Ini kan pemain asing tapi skill dan pergerakannya malah jeblok di bawah pemain lokal. Ini memalukan loh. Tapi Boyan Hodak telat. Kenapa nggak ganti Milson 5 ini di menit ke-25 atau 30 babak pertama? Itu pasti akan lebih efektif nantinya di babak kedua.
Jujur ya, awalnya kami berharap babak kedua ini Hodak ini akan mengganti Milestone 5 dengan Dimas agar Shiro kembali ke sayap. Lalu menggantikan posisi hand-hand dengan Adam Alice biar seimbang kiri dan kanan. Malah yang diganti atau yang masuk Rian Kurnia ya. Meskipun gak jelek-jelek amat Rian Kurnia, tapi kurang greget. Sementara di sisi sayap secalunya lagi ya, ini hand-hand malah mati. Gak diganti-ganti juga, malah telat digantinya oleh Adam Alice. Barulah saat Dimas Derajat masuk, ini daya gedor Persib ini mulai meningkat. Tapi ya itu telat. Kenapa telat? Cironya udah kecapean, tenaganya udah habis duluan. Jadi jujur kami kecewa dengan strategi Boyan Hodak di laga ini. Dan uniknya, ini nggak tahu ya, kami ini agak aneh loh sama Boyan Hodak. Musim ini Hodak kok kelihatannya lebih kalem ya. Jarang kelihatan ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan. Padahal musim lalu ya, Hodak ini terkenal salah satu pelatih yang paling suka ngamuk-ngamuk. Ada apa ya? Padahal faktanya pelatih ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan itu adalah hal yang penting loh, agar para pemain yang ada di lapangan ini lebih fokus dan gak leha-leha. Lah ini Hodak cicing wae. Ya udah, pemain Persib makin terlena. Tapi jujur ya, sejak 2017 saat channel ini dibuat, kami ini udah puluhan kali loh ngomong sama manajemen Persib minta banyakin striker. Tapi apa? Pelatih ganti pelatih. Angger we Persib mah teu boga striker. Terbuktikan sekarang DDS hilang, peluang pun hilang. Teuing lieur ka manajemen Persib. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita, pembedahan kita di laga pekan keempat BRI Liga 1 2024-2025 antara PS Makassar kontra Persib Bandung. Agak capek juga ya kalau kami mengamatinya. Bagaimana menurut kalian? Ada yang ketinggalan apa enggak nih dari pembahasan kita? Kalau ada yang ketinggalan, tambahin aja di kolom komentar. Tapi ya seperti biasa, gitu terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Karena kita akan update setiap hari perkembangan sepak bola nasional, terutama Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan juga Timnas Indonesia. Makanya stay tune terus di channel ini ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.